Panahnya iblis itu bukan zina. Panahnya iblis itu bukan gosip. Panahnya iblis itu bukan mencuri. Panahnya iblis itu bukan karena kita selalu korupsi, minum khamar, sibuk orang melakukan kejahatan. Bukan itu panah ampuhnya iblis, itu panah hebatnya itu iblis, bukan itu. Apa itu panahnya iblis? Yaitu orang yang mengulur-ngulur waktu bertobat. Itulah panah iblis yang paling hebat. Kita hidup sendiri melakukan kesalahan. Lebih-lebih lagi kalau kita hidup bersama orang lain. Ketika kita berinteraksi, ada kata-kata yang khilaf, menyebabkan orang lain tersinggung dan sebagainya. Sehingga diri kita ini dipenuhi dengan kesalahan dan kekeliruan, alias terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Yang menjadi pertanyaan yang hebat itu, kenapa sampai hari ini kita aman-aman saja? Sering berbuat dosa, tapi kita aman. Orang lain masih senyum sama kita. Orang lain masih bersalaman dengan kita. Bahkan kita sama sekali tidak ada rasa malu ketemu dengan orang lain. Kumpul-kumpul kita sini senyum semua. Tidak ada rasa malu. Padahal kita ini sering kali berbuat kesalahan. Kenapa itu? Ada satu sifat Allah yang disebut dengan As-Sattar. As-Sattar itu artinya yang maha menutup aib. Jadi ketika seseorang itu melakukan dosa dan kesalahan, Allah turunkan Sattar. Apa itu Sattar? Tirai, penghalang dan penutup untuk menutup aib kita. Jadi selama ini kita terhindar dari rasa malu karena kita ditutup oleh Allah dari segala macam aib. Dihalangi kita. Tidak ada yang tahu, bahkan suaminya ibu-ibu pun tidak tahu. Orang terdekat pun tidak tahu kita melakukan kesalahan. Karena Allah begitu sayang sama manusia ini, sehingga diturunkanlah yang disebut dengan tirai, penutup atau penghalang, agar kesalahan yang kita lakukan itu tidak terbuka, tidak terungkap, tidak terbaca, tidak terlihat, tidak terdengar oleh orang lain. Dengan demikian kita aman, tidak merasa tidak bersalah, kita masih lebar senyumnya, kita masih disapa orang lain dengan rasa hormat, kita masih dihargai orang. Padahal kalau kita berpikir, kita banyak kesalahan. Kenapa demikian? Itu tadi jawabannya, bahwa kita masih Allah turunkan tirai untuk menutup kesalahan kita. Apa maksudnya itu? Yang pertama, kenapa Allah turunkan tirai, penutup atau penghalang terhadap seluruh kesalahan kita? Yang pertama, karena Allah Maha Kasih Sayang. Kasih sayangnya Allah lebih luas daripada kesalahan kita. Sekalipun kesalahan kita memenuhi langit dan bumi, ternyata kasih sayang dan ampunan Allah lebih luas daripada itu. Tidak terhingga. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa ditutup? Supaya kita masih dihargai orang. Bayangkan Bu, kalau terbuka, tidak ada yang bisa datang di sini. Malu kita di kamar, sembunyi kita di kamar, karena orang tahu kita punya aib. Yang ketiga, ini yang paling hebat ini. Kenapa ditutup kita punya aib? Kenapa diberikan tirai, dihalangi? Matanya orang itu tertutup dari kesalahan kita. Yang dia lihat cuma kebaikan kita. Dilihat kecantikannya saja, dilihat ramahnya saja. Kita ini di depan orang seperti waliullah, seperti wali kita, yang baik semua dilihat orang. Tapi kalau kita sendiri seperti wali syaitan, pengikut syaitan. Kenapa ini ditutup oleh Allah? Kenapa ini ditirai oleh Allah? Yang ketiga adalah karena Allah memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Saya ulang, bertobat cepat, mumpung saya tutup. Sama itu orang menjual, cepat ku belakang aja.
mumpung masih diskon. Cepat kau belanja, mumpung masih diskon. Kita SMS semua teman-teman datang kau belanja di sini, diskon, cepat diskon. Karena sebentar lagi nih diskonnya habis, tertutup. Begitulah Allah berikan masih diskon kau sekarang melakukan dosa, masih ditutup. Cepat kau bertobat. Segeralah engkau bertobat. Maka jemaah sekalian, ternyata kita masih terbuai dengan aib itu. Ulang. Kita terbuai dengan penghargaan orang, hormat dari orang lain. Kita terlena dari semua itu, sehingga menunda-nunda tobat. Kenapa orang menunda tobat? Ini pertanyaannya, kenapa? Menurut ulama, karena dia terkena panahnya iblis. Panahnya iblis itu bukan zina. Panahnya iblis itu bukan gosip. Panahnya iblis itu bukan mencuri. Panahnya iblis itu bukan karena kita selalu korupsi, minum khamar, sibuk orang melakukan kejahatan. Bukan itu panah ampuhnya iblis, itu panah hebatnya itu iblis, bukan itu. Apa itu panahnya iblis? Yaitu orang yang mengulur-ngulur waktu bertobat. Itulah panah iblis yang paling hebat. Jangan kau bertobat, karena kapan kau bertobat tidak dapat uang gratis kau dengan mencuri. Jangan dulu bertobat. Kapan kau bertobat tidak bisa menggosip. Jangan kau bertobat. Kapan kau bertobat tidak bisa kau pergi sholat. Apa tidak, kau akan sibuk dengan sholatmu. Capek kau puasa, capek kau sholat, capek kau berzikir, capek kau bersedekah, capek kau ini. Kalau kau bertobat, nah kena kita panahnya iblis yang disebut dengan enggan untuk melakukan tobat. Perhatikan ibu-ibu sekalian, bagaimana timbangan kejahatan dan kebaikan dalam agama. Kejahatan itu, adakah dalam agama Islam aturan kejahatan itu ada namanya kejahatan sunnah, kejahatan makruh, kejahatan mubah? Tidak ada. Kejahatan itu satu saja, haram. Sedikit banyaknya kamu lakukan tetap dia adalah dosa. 1 rupiah kamu mencuri dengan 1 miliar tetap dia dosa. Berzina sedikit saja dengan besar tetap dia dosa. Menggosip orang satu orang dengan orang satu kampung tetap juga dosa. Makanya kejahatan itu harga mati mutlak untuk ditinggal. Tapi kalau kebaikan tidak. Kebaikan tidak. Kebaikan ada namanya sunnah, ada tingkatannya. Artinya kalau kita tidak mampu yang lain, cukup yang wajib saja. Bagaimana ringannya kita melakukan kebaikan? Cukup yang wajib-wajib saja, karena kamu tidak sanggup. Kamu orang susah sehingga tidak bisa bersedekah. Kamu orang susah sehingga tidak bisa naik haji. Kamu nak kena mah, makanya kau tidak bisa puasa. Kamu buta huruf sehingga tidak bisa baca Quran. Makanya wajib-wajib saja. Sholat saja yang 5 waktu. Puasa wajib. Coba itu zakat saja. Ada sunnah, lakukan pahala, tidak lakukan tidak berdosa. Ada makruh, ditinggalkan pahala, kamu lakukan tidak berdosa. Coba, itulah kebaikan. Tapi kejahatan tidak. Ini yang pertama. Yang kedua, hampir semua kebaikan-kebaikan dalam Al-Quran itu penekanannya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu aqimis shalah. Hai orang beriman, dirikan sholat. Hai orang beriman, berpuasalah engkau. Tapi kebaikan tidak ada bahasa bersegeralah engkau. Tidak ada bahasa bersegera. Yang bersegera itu adalah tobat. Wasari'u ila magfiratin mir rabbik. Wasari'u, cepat-cepat kau bertobat. Bersegeralah engkau bertobat. Coba. Jadi persoalan tobat itu Al-Quran membahasakan bersegera. Tapi kalau amal kebaikan cuman perintahnya wahai orang beriman, sholatlah engkau, puasalah engkau, hajilah engkau. Tapi untuk tobat bahasanya bukan hai orang-orang beriman, tapi dia mengatakan wasari'u, cepat-cepat bersegeralah engkau untuk bertobat.
Tapi orang yang mengulur-ngulur waktu, oi, tepuk tangan iblis, dia bilang kena di saya punya panah. Kena dia panahnya iblis. Apa itu panahnya iblis? Mengulur waktu untuk bertobat. Enggan dia untuk melakukan tobat. Tidak mau dia bertobat. Tidak mau kau. Kapan saya bertobat? Tidak bisa kau berbuat kejahatan. Tidak bisa korupsi. Tidak bisa merampok. Tidak bisa minuman keras. Tidak mau, tidak bisa berzina lagi. Semua yang menurut dia baik-baik tidak bisa dilakukan. Akhirnya apa yang terjadi? Pernah lihat orang dipukul babak belur? Karena tirai itu dicabut. Tirai itu nak cabut Allah. Nak kasih keluar begini tirai kelihatan. Oh, jalan kotek. Begitu. Yang tadinya kita belum tahu itu jalan kotek. Yang tadinya dia belum tahu kalau orang ini berzina. Dibuka tirainya, ketahuan penzina pada orang ini. Apalagi pencuri pada orang ini. Apalagi korupsi pada orang ini. Ketangkap sama polisi. Babak belur sama orang lain. Ketahuan semua. Kalau ada orang yang sudah ketahuan melakukan kejahatan, ulama beritahu orang ini penggemar melakukan kejahatan. Tidak mungkin dia melakukan kejahatan baru 1-2 kali. Karena kalau baru 1-2 kali masih ditutup aibnya, masih Allah turunkan tirai. Tapi karena dia tidak mau bertobat, mungkin jalan seperti ini dia mau bertobat. Dicabut tirai, dibuka tirai. Oi, mana? Atau orang setukang menyebarlah videonya kemana-mana. Bayangkan tidak sedikit orang menyebar videonya karena kelakuan buruk. Kenapa ini? Allah telah mencabut tirai, cabut. Bosan maka saya ditutup-tutupi saya tapi tidak mau bertobat. Percuma. Dicabut. Akhirnya kita malu. Banyak Pak, banyak Bu. Orang yang malu, anak remaja malu, pejabat malu. Padahal selama ini dia dihargai, dihormati, diam-diam di rumahnya. Kenapa menyebar videonya? Kenapa di-share? Kenapa babak belur? Karena Allah mencabut tirai. Cabut tirai. Oh, hati-hati dicabut tirai. Hati-hati. Tolak cepat-cepat. Kapan kau tidak coba-coba? Biasa dicabut tirai. Selama ini kita masih diberikan tirai. Tirai kita masih tebal. Ada tirainya sekarang ini sudah tipis sekali. Sedikit mangi tirai. Karena waktu baru 1 kali melakukan kejahatan itu tirainya tebal sekali. Akal-akal karpet masih. Tapi tidak dipakai, dibuka gara-gara corona. Ada sekarang ini orang tirainya tinggal sedikit, tipis sekali. Ditiup saja pergi. Kenapa ini? Orang yang gemar melakukan kejahatan. Coba itu. Tapi Allah masih memberikan kesempatan yang kedua. Sekalipun orang itu ketahuan, masih diberikan kesempatan bertobat kok. Sehingga tidak sedikit orang di penjara bertobat, hijrah. Tidak sedikit. Pernah dengar anak muda, seseorang yang membunuh 199 orang. Sudah ketahuan orang satu kampung. Tapi dia optimis, buka hijrah, buka bertobat. Dia mendatangi seseorang, dia bertanya, apakah ada pintu tobat bagi saya? Apa kesalahan? Saya telah membunuh 99 orang. Tidak ada. Bayangkan itu 99 orang. Tertutup rapat pintu tobat untuk. Dia bilang kalau begitu minta kalah nih. Aku kasih cukup di 100 dengan kau. Dia bunuh juga itu orang. Cukup 100. Tapi besok-besoknya tetap dia optimis untuk bertobat. Dia mendatangi seorang ulama bertanya, apakah masih ada pintu tobat? Belum, masih ada. Ampunan Allah itu lebih luas daripada kejahatan yang dilakukan seorang hamba. Tapi ada syaratnya. Jangan kau melakukan kebaikan atau bertobat di kampungmu. Karena orang kampungmu tahu tentang dirimu. Susah kamu berbuat baik. Hijrah kok. Cari tempat, cari kampung yang di sana orang-orang rata-rata berbuat baik. Sehingga motivasi untuk berbuat baik itu ada.
Dia berangkat. Akhirnya dia sampai di tempat itu, apa yang terjadi? Belum sampai, sisa beberapa jarak, dia meninggal. Malaikat rahmat dengan malaikat azab mulai berdiskusi. Ini orang tempatnya di neraka atau di surga. Ternyata keputusan Allah tempatnya di surga. Karena dia hampir mendekati tempat dia untuk hijrah, tempat dia bertobat. Jadi orang yang melakukan kejahatan sekalipun sudah ketahuan di penjara dan sebagainya, maka Allah masih memberikan peluang bagi dia untuk bertobat. Masih berikan peluang dia untuk bertobat. Tapi kalau dia mengatakan, tidak usah di penjara, ternyata dendam, tunggu keluar saya dari penjara ini, saya akan bunuh juga karena dia yang mengungkit kesalahan saya selama ini. Ternyata dia mengulang kembali. Dendamnya justru lebih dalam, lebih dahsyat. Akhirnya apa yang terjadi? Dia keluar dari penjara, membalas dendam, kembali lagi ke penjara. Seharusnya masa lalu itu tinggalkan. Masa lalu itu ditinggalkan. Makanya beda itu rasa takut dengan rasa sedih. Rasa takut itu adalah kegalauan seseorang untuk masa yang akan datang. Tapi sedih itu kegalauan seseorang masa yang lalu. Kesedihan itu adalah kegalauan orang yang masa lalunya. Tapi ketakutan itu adalah kegalauan seseorang untuk masa yang akan datang. Maka untuk orang yang tidak pernah takut, tidak pernah berbuat kebaikan dan tidak mau bertobat, jalan terakhir yang dia dapatkan adalah dia akan mati dengan apa yang menjadi kebiasaan hidupnya. Dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Karena kematian itu salah satu ukurannya adalah keadaannya, bagaimana keadaan dia selama hidup. Coba, ada orang yang ditalkinkan asyhad, tidak bisa menyebut asyhad, yang disebut ash. Kenapa? Karena sering pegang kartu as. Tidak ada tobat-tobat, sering jujur. Jadi begitu juga dia meninggal. Ada orang meninggal ditutup kamarnya karena dia lompat sana lompat sini, banting badan, banting kanan kiri, ditutup, takut orang lihat. Setelah ditelusuri apa yang menjadi kebiasaan hidupnya, pesahung ayam. Bagaimana ayam mati, begitu juga matinya. Coba. Ada orang meninggal tidak ada berhenti bicara, selalu bicara. Menggosip. Sudah ngeri maka sudah. Karena hidupnya cuma tidak bisa ketemu orang kalau tidak bicara orang, keburukan orang. Coba. Coba. Jadi kematian seseorang itu ulama beritahu bahwa sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan hidupnya. Ini perjalanan tobat. Sementara saya mati. TikTok. Ya sementara TikTok mati. Ada orang tertinggal langsung mati gara-gara TikTok. Gara-gara dia mati TikTok di tengah jalan. Orang disambar mobil. Ada orang saja mati gara-gara dijatuhi cecak. Cecak itu jatuh sama balo-balo. Makanya mas sekalian, ujung dari kehidupan itu dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk. Kenapa ini? Itu jawaban. Karena dia mengulur-ulur waktu untuk bertobat. Nanti lain kali, sebentar ada orang dia mengatakan seperti ini. Insyaallah saya besok bertobat. Minggu depan saya bertobat. Tahun depan saya bertobat. Tidak boleh ada bahasa begitu. Tobat itu tidak boleh besok. Tobat itu tidak boleh minggu depan. Tobat itu tidak boleh tahun depan. Sekarang. Coba. Nabi saja mengatakan tubu ilallah fa inni atubu ilallah mi'atu marrah. Bertobatlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya saya, ini kata Rasulullah, dalam satu hari 100 kali bertobat. Nah kita ini enggan sekali istighfar. Allah itu tidak menginginkan dibilang bahwa satu kampung itu tidak ada dosanya. Orang yang hebat itu
adalah seseorang yang melakukan kesalahan, tapi langsung dia menyadari atas kesalahan. Karena memang manusia ini mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Tidak ada manusia tidak pernah berbuat kesalahan. Tapi kenapa Allah memiliki sifat Al-Ghaffar, Maha Pengampun? Seandainya tidak ada orang berdosa, tidak ada itu bahasa nama Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Karena manusia ada kesalahannya sehingga disayangi, sehingga diampuni. Oleh karena itu hadirin yang mulia, paling penting hari ini introspeksi diri kita. Yang pertama, belajar. Kenapa kita masih lebar senyum kita? Kenapa kita dihargai? Kenapa kita masih dihormati? Seakan-akan kita ini waliullah, seperti wali Allah. Karena masih ada tirai. Woi tebal, masih tebal tirai hari ini. Masih dihargai kita. Tapi saya tidak tahu apakah tirai itu mulai tipis. Kenapa tipis itu? Karena diakibatkan kita mulai mengulur-ulur tobat. Cepat-cepat bertobat. Apa ini? Yang pertama itu, ganjaran Allah terhadap orang yang mengulur tobat adalah ketahuan. Allah cabut. Nah, ini ganjaran pertama. Tapi pintu tobat masih ada peluang bagi kita. Tapi yang ditutup tobatnya itu adalah mereka yang mengulur waktu sampai ajal menjemputnya sehingga mati sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan hidupnya. Penjahat biasanya mati dengan kejahatan. Tapi kalau orang baik, dia mati dalam keadaan baik. Maka yang terakhir, bagaimana cara kita bertobat? Pertama, disesali itu kesalahan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Jadi yang pertama disesali, tidak mau, saya berjanji tidak akan pernah lagi mengulanginya. Tapi kita biasa tobatnya itu seperti makan lombok. Tidak pedis sekali. Oi, tidak mau, Pak. Besok diulang lagi. Makan ini segala macam. Mana lombok kasih Kak? Padahal kemarin pedis sekali merasa. Penyonyor lidahnya. Bibir. Apa yang terjadi? Bukan penyesalan seperti itu yang diharapkan. Yang pertama, menyesal yang diulang. Yang kedua bukan saja bertobat. Ada orang meninggalkan semua kejahatan. Tidak menggosip, tidak berjudi, tidak tapi tidak melakukan kebaikan. Tidak sholat, tidak puasa, tidak ngaji. Diisi itu hari-hari kita dengan kebaikan. Jangan tobat saja, tapi diisi hari-hari kita dengan kebaikan, dengan amal kebaikan. Tobat, saya harus menutup aurat. Berarti ditutup aurat. Kalau sudah menyesali, tidak mengulangi. Yang kedua tadi tidak mengulangi. Yang ketiga, diisi hari-hari kita dengan amal kebaikan. Yang keempat, ini yang paling susah kan kita lakukan. Jika ada kaitannya dengan orang lain, minta maaf. Karena Allah tidak punya hak memaafkan kita apabila kesalahan itu terhadap orang lain. Minta maaf. Maafkan Kak Di, atas kesalahan saya mungkin tersinggung dikit. Kesalahan satu yang tidak bisa dimaafkan. Satu itu maafkan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Apa itu? Hutang piutang. Tidak bisa pakai maaf dia. Maafkan Kak Di, saya berhutang. Oh tidak, dibayar. Jadi dibayar dia itu hutang. Jadi bukan pakai maaf. Orang tidak mau terima itu pakai maaf kalau hutang. Tapi pakai ganti. Nah, cuma sekalian kaitannya dengan orang lain, berusaha kita untuk minta maaf. Walau orang tersebut tidak memaafkan kita. Jadi kalau orang tidak mau memaafkan urusannya, yang penting saya sudah maaf. Takut bertemu langsung, pakai SMS. Bro, maafkan Kak. Bisa. Jadi itu melalui media sosial. Kalau malu ketemu. Nah, akhirnya jemaah sekalian, kesempatan kita masih ada. Selagi kita sehat, selagi kita kuat, selagi kita masih berada dalam kondisi yang aman, berusahalah untuk jangan mengulur-ngulur waktu kita untuk istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mari kita berdoa semoga pertemuan kita pada petang hari ini Allah berikan keridhaan.